Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, kelas IPA 4B, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya berasal dari kelompok 3, di mana kelompok 3 mendapatkan judul materi yaitu hubungan ASEAN dengan negara superpower. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa sih itu ASEAN yang sebenarnya, apa sih itu ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Hubungan ASEAN dengan negara superpower. Negara superpower biasa disebut dengan negara adikuasa atau adidaya. Adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh dan memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Sedangkan negara superpower potensial atau negara adidaya potensial adalah negara atau entitas politik dan ekonomi yang diperkenalkan menjadi atau sedang dalam proses menjadi negara adikuasa. Negara superpower dan negara superpotensial. 1. Amerika Serikat. Saat ini hanya Amerika Serikat yang memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai negara adikuasa. 2. Tiongkok. Tiongkok disebut sebagai negara adidaya potensial yang mengingat kekuatannya sekarang di luar klasifikasi kekuatan besar. 3. Uni Eropa. 4. Brazil. Hubungan ASEAN dengan negara superpower. 1. Hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan ASEAN menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, yakni kerjasama bidang ekonomi. Contohnya, pada tahun 2018, perdagangan dua arah Amerika Serikat dan ASEAN dalam bentuk barang dan jasa mencapai 334 miliar dolar dengan ekspor Amerika Serikat sebesar 123 miliar dolar dan terus meningkat. Perkembangan infrastruktur berkelanjutan. Contohnya, Amerika Serikat berkolaborasi dengan negara lain untuk membangun Blue Dot Network, sebuah platform multisektor yang akan memberikan tanda persetujuan yang diakui secara global untuk proyek infrastruktur berkualitas tinggi. Kerjasama maritim, contohnya ASEAN dan Amerika Serikat perdana yang diselenggarakan bersama Thailand melibatkan 8 kapal angkatan laut dan penjaga pantai serta lebih dari 1.000 pelaut dari 11 negara. 2. Hubungan ASEAN dengan Tiongkok. ASEAN dan China terlibat dalam hubungan kerjasama di beberapa bidang, yakni bidang ekonomi. Terdapat beberapa perdagangan bebas antara ASEAN dan China atau disebut ASEAN-China Free Trade Area yang bertujuan untuk penguatan kerjasama ekonomi, memajukan liberalisasi, meningkatkan perdagangan barang dan jasa, melebarkan area kerjasama untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antar anggota dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif bagi negara anggota ASEAN. Bidang kesehatan, ASEAN dan China menyepakati area kerjasama untuk waktu ke depan, antara lain mencukupi penyakit infeksi atau menular, penyakit tidak menular, dan pengobatan tradisional komplementer. Hubungan ASEAN dengan Uni Eropa. Uni Eropa dan ASEAN berkomitmen untuk bekerja sama meningkatkan hubungan menuju kemitraan strategis dalam berbagai bidang, meliputi kesehatan, lingkungan, serta geopolitik. Uni Eropa menegaskan kembali komitmen untuk mendukung sentralitas ASEAN dan mekanisme yang dipimpin ASEAN dalam kawasan pembangunan yang berkembang secara terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan. Hubungan ASEAN dengan Brazil. Pada awalnya, Brazil pertama kali menandatangani Traktat Kerjasama Non-Agresif dari ASEAN pada KTT ASEAN ke-19 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Brazil akan menjadi awal kerjasama yang lebih intens antara ASEAN dan Amerika Latin. Penandatangan perjanjian menekankan
menekankan Brasil akan lebih aktif terlibat dalam diskusi dengan ASEAN di sektor politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dari materi tadi yang berjudul hubungan ASEAN dengan negara superpower, dapat saya simpulkan bahwasanya hubungan negara superpower atau negara adikuasa dengan negara-negara lain yang menjalin kerjasama sangat membantu dalam hal perekonomian, infrastruktur, kesehatan, dan masih banyak lagi kerjasama yang lain, yang menunjukkan di mana kerukunan antara para anggota ASEAN dengan negara-negara lain di luar ASEAN itu sangat terjalin dengan bagus. Itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang hubungan ASEAN dengan negara superpower. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.